Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Mulyadi SHUT MHUT dengan NIDN 00260982201. Saya adalah dosen di program studi kehutanan program sarjana Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Tropis Universitas Munawarman. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UK TPT bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Saya akan memaparkan mata kuliah pengelolaan das daerah aliran sungai dengan kode mata kuliah 190401603 P085 dengan bobot 3 SKS 21. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa sarjana Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Tropis semester 5 untuk mahasiswa mulai dari angkatan 2019. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan kemampuan untuk menjelaskan bahan kajian serta konsep dasar pengelolaan daerah aliran sungai atau PEDDAS yang biasa kita sebut serta standar kompetensinya. Pengertian dan ruang lingkup dari pengelolaan DAS berupa pengertian, prinsip, tujuan, sasaran, prioritas dan perspektivitas pengelolaan, serta daya dukung wilayah DAS, kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta peran masyarakat di dalam wilayah DAS, kondisi biogeofisik DAS serta iklim dan neraca air, kondisi hidrologis wilayah DAS, prinsip-prinsip penggunaan lahan, serta perancangan tata ruang wilayah DAS. Selain itu, deskripsi serta menganalisis kondisi hidroologis wilayah DAS, perencanaan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah, klasifikasi DAS sebagai basis analisis kebijakan penyelenggaraan PEDDAS. Tindakan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah juga merupakan salah satu yang dibicarakan dalam mata kuliah ini. Pola rehabilitasi lahan dan konservasi tanah serta rancangan teknik lapangan dan juga rancangan teknik tahunan juga menjadi konsentrasi di dalam mata kuliah ini. Nah, di bagian akhir nanti, mahasiswa dituntut untuk bisa mengembangkan kerangka logika dan indikator kinerja dari pengelolaan DAS, pola pikir, konsep, serta analisis pengelolaan DAS terpadu yang berorientasi pada optimalisasi kondisi hidroologis, peningkatan produktivitas lahan, serta kesejahteraan masyarakat. Evaluasi kemampuan mahasiswa di dalam mengikuti mata kuliah ini dilakukan melalui penilaian afektif, tugas, proyek, praktikum, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester yang dinilai untuk memahami mahasiswa terhadap semua substansi pengajaran terhadap dinamika serta arah kebijakan kehutanan di Indonesia. Substansi mata kuliah ini mengandung tujuan pembangunan SDGs 4 berupa pendidikan berkualitas, SDGs 13 penanganan dan perubahan iklim, SDGs 17 berupa kemitraan. Untuk capaian pembelajaran lulusan program studi kehutanan pada mata kuliah ini terdiri dari memiliki tanggung jawab untuk bekerja secara profesional baik secara mandiri maupun dengan tim pada bidang kehutanan dan lingkungan tropis termasuk kewirausahaan sosial, mampu menguasai konsep teoritis dan prinsip dasar ilmu kehutanan dan lingkungan tropis serta menerapkannya secara ilmiah dalam identifikasi dan integrasi elemen-elemen penting di bidang tersebut, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan di bidang kehutanan dan lingkungan tropis, serta melakukan kajian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis data dan informasi yang relevan, mampu memimpin, bekerja sama dalam tim, lintas disiplin, serta bertanggung jawab atas pencapaian kinerja pribadi dan kelompok, termasuk berkomunikasi secara efektif secara verbal maupun nonverbal, mampu merencanakan, melaksanakan, mengorganisasikan dan mengevaluasi kegiatan di bidang kehutanan dan lingkungan tropis, serta memilih dan menerapkan instrumen, proses, dan metode yang sesuai untuk menyelesaikan masalah di kawasan hutan tropis lembab, mampu menjalankan standar teknis di bidang kehutanan dan lingkungan tropis secara efisien, komunikatif, dan juga bertanggung jawab. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini terdiri dari 1. Mampu menguasai dan konsep teoritis dan prinsip dasar dari pengelolaan DAS, mampu mengimplementasikan pemikiran logis tentang pengelolaan DAS sesuai dengan bidang kehutanan dan lingkungan tropis untuk yang kedua. CPMK tersebut dicapai melalui berbagai sub-CPMK yang diajarkan dalam 14 kali pertemuan dengan 2 kali ujian yaitu UTS dan juga UAS.
Materi pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi penyampaian pengantar umum, bahan kajian, konsep dasar, dan juga tentang pengelolaan DAS dan standar kompetensinya, menguraikan pengertian ruang lingkup DAS, baik itu pengertian, prinsip, tujuan, sasaran, prioritas, dan perspektif dari pengelolaan DAS, menjelaskan daya dukung wilayah DAS, mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi budaya serta peran serta masyarakat, mendeskripsikan kondisi biogeofisik DAS, menjelaskan kondisi iklim dan neraca air, mendeskripsikan kondisi hidrologis wilayah DAS, dan juga menerapkan prinsip-prinsip penggunaan lahan dan perencanaan tata ruang wilayah DAS, memahami dan menyusun deskripsi serta menganalisis kondisi orologis wilayah DAS, merancang perencanaan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah, menerapkan klasifikasi DAS sebagai basis analisis kebijakan dan penyelenggaraan PEDAS, merancang alternatif tindakan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah, pola RLKT, rancangan teknik lapangan, dan juga rancangan teknik tahunan, memahami kerangka logika dan indikator kinerja DAS, menguasai pola pikir, konsep, serta pengelolaan PEDAS terpadu yang berorientasi optimalisasi kondisi hidrologis, peningkatan produktivitas lahan, serta kesejahteraan masyarakat. Metode pembelajaran yang diterapkan dalam mata kuliah ini adalah blended learning dengan sistem delivery, interaction, dan assessment. Penyampaian material dari RPS mata kuliah kepada mahasiswa dapat diakses melalui aplikasi universitas yaitu STAR, dan dilakukan dengan pembagian juga diperkuat dengan pembagian bahan di WAG mata kuliah. Materi yang saya sampaikan menggunakan berbagai media termasuk video, kuis online, dan aplikasi lainnya. Interaksi yang dilakukan menggunakan komunikasi dua arah, yaitu diskusi, tanya jawab, dan juga refleksi pembelajaran dalam praktek pengelolaan dan pengolahan serta analisis data di dalam praktek lapangan dan kelas. Asesmen yang dilakukan yaitu sistem penilaian yang dilakukan melalui sistem tes dan non-tes. Sistem non-tes melalui penilaian tugas, proyek, individu maupun kelompok, serta keaktifan dan sikap dalam kelas. Nilai tes didapatkan dari ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Skema penilaian mahasiswa yang digunakan yaitu afektif 10%, tugas 15%, proyek 15%, praktikum 20%, UTS 15%, dan juga UAS 25%. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah buku-buku acuan, referensi, artikel, jurnal bereputasi, dan publikasi dokumen-dokumen instansi terkait kehutanan dan lingkungan, serta regulasi-regulasi tentang pengelolaan DAS dan dinamikanya yang terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan kehutanan dan lingkungan di Indonesia maupun global. Demikian penjelasan saya mengenai mata kuliah pengelolaan daerah aliran sungai. Selanjutnya saya akan melaksanakan pembelajaran mata kuliah tersebut di kelas. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, ini adalah pertemuan ke-6 kita di mata kuliah pengelolaan DAS. Saya harapkan Anda akan memperhatikan. Jadi pertemuan 6 ini akan membahas tentang identifikasi kondisi hidrologis DAS, satuan dan sistem pengamatan analisis data, serta bagaimana parameter penciri yang akan kita bahas nantinya. Apa yang menjadi output kita hari ini adalah diharapkan nanti kalian para mahasiswa mampu untuk mendeskripsikan dan menganalisis kondisi hidrologis dari wilayah DAS yang akan kita amati. Berkaca pada deskripsi kondisi hidrologis, maka kita juga harus memantau, melihat bentang alamnya, gitu kan ya, bagaimana sebenarnya kondisi daerah aliran sungai yang akan kita amati. Kalau dilihat dari skema ini, maka kita perlu memperhatikan bahwa kondisi bentang setiap DAS itu berbeda-beda ya. Ada yang tergantung dari bagaimana dia bentuk kelerengannya, entah atau bagaimana bentuk aluran sungainya dan sebagainya. Itu nanti akan mempengaruhi bagaimana respon setiap lahan yang menjadi cakupan pembahasan dalam DAS itu menjadi penting. Ya, kalau misalnya yang di daerah utara, daerah yang lebih tinggi, daerah upper, ya kan, upper, middle, dan juga lower, di daerah upper ini akan dia pasti memiliki penciri yang jaringan sungainya adalah cenderung lurus-lurus gitu kan ya. Karena dia dipengaruhi oleh posisi posisi kelerengan yang cukup curam. Beda dengan bagian bawahnya, bagian hilirnya, karena dia cenderung meander. Oke, kita next. Nah, berkaca dari
berbagai macam dinamika di dalam das. Salah satunya yang paling penting adalah siklus hidrologi, di mana proses ya perputaran air yang turun sebagai hujan di permukaan das disimpan dalam das, baik mengalir di atas sungai, di sungai, mengalir di atas permukaan, ataupun nantinya tersimpan sebagai air tanah ya. Jadi semua proses mulai dari evapotranspirasi, baik oleh badan atau tubuh air, baik oleh tumbuhan, semua akan menjadi simpanan air yang nantinya akan bersirkulasi di dalam siklus hidrologi. Nah, seperti ini. Ini juga bisa menentukan salah satu daripada bagaimana besaran aliran sungai di dalam outletnya, ya. Karena bentuk-bentuk sungai, luasannya berbeda ataupun cakupannya berbeda. Karena pengelolaan daerah aliran sungai khusus dengan luasan yang berbeda-beda saja, maka rencana pengelolaannya berbeda. Responsnya terhadap budgeting juga berbeda-beda. Siapa yang terlibat juga berbeda-beda. Karena kadang-kadang semakin luas, maka stakeholdernya semakin banyak pihak yang terlibat. Semakin kecil ya semakin sedikit saja. Bahkan belum tentu semua orang akan terlibat di dalam luasan basin yang lebih kecil. Gitu ya. Nah, kalau dilihat dari posisi ini, dengan adanya urbanisasi tadi ya, yang tadinya bagus gitu, ya, yang ini tadinya natural, ini sekarang menjadi begini. Apa yang kita bisa perhatikan dengan dua bentuk grafik begini? Artinya, pada saat hujan, limpasannya tinggi, simpanannya rendah. Tapi kalau pada kondisi natural, dia tidak akan terlalu melimpas karena tadi 50% deep atau shallow infiltration, sehingga tidak terlalu terfluktuatif sebagai limpasan dan banyaknya hanya menjadi air simpanan. Nah, begini. Jadi ya. Jadi seperti ini. Jadi peak discharge-nya lebih tinggi dia. Naturalnya di bawah nih. Ya. Jadi kalau peak discharge lebih tinggi, ini cenderung berarti kondisi untuk menimbulkan banjirnya juga potensial. Ya, seperti itu. Nah, ini sebenarnya di alam, kalau di daerah yang bermusim sekali, pasti akan menemukan hal seperti ini. Nah, ini kan sungai nih ya. Kalau dia udah di dalam kondisi kering, ini sebenarnya, ini kan ada simpanan air tanah nih di daerah sini nih. Jadi bisa gennya itu bisa ke sini. Bisa mengisi lagi. Tapi tergantung juga, kan responsif setiap lahan ini berbeda-beda. Kalau yang seperti ini kan, ini simpanannya seperti di kondisi kita kan kars misalnya. Kars itu ada hanya air simpanan. Tapi kalau ini berbedanya jadinya air tanah. Seperti ini misalnya. Kita menghitung tadi untuk perhitungan bagaimana respon orologi terhadap lahan ya. Di sini adalah ini foto lapangan untuk lahan reklamasi gitu kan ya. Jadi kalau kita menghitung khususnya salah satu syarat perhitungan ini adalah memperhatikan faktor-faktor iklimnya, reliefnya, topografi tanah ya, terus vegetasi dan juga manusia. Ya, menjadi faktor sehingga muncul persamaan ARKLSCP. Jadi erosivitas dikalikan erodibilitas dikalikan dengan panjang dan kemiringan slope, cover, penutup, dan juga praktis konservasi ya. Jadi untuk menghitung erosi nantinya kita perlu menjustifikasi faktor-faktor ini. Curah hujan, data erodibilitas tanah atau satuan tanahnya atau jenis tanahnya, mengukur lereng, panjang lereng, apa tutupan lahannya, dan juga apa praktek konservasi yang dilakukan di lapangan ya. Sampai sini dulu, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Saya mau bertanya tentang erosi, Pak. Dari faktor-faktor dari persamaan yang disebutkan di materi tersebut, faktor apa saja atau faktor yang lain yang dapat mempengaruhi erosi, Pak, dan sedimentasi? Terima kasih. Baik, ada yang lain? Saya, Pak. Silakan. Saya ingin bertanya, metode untuk pengukuran laju erosi itu biasa menggunakan metode apa saja? Oke, itu saja.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kita memang akan membahas di slide selanjutnya tentang bagaimana cara pengukuran erosi, bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sebenarnya dari rumusan ini saja kita sudah lihat sebenarnya faktor-faktor yang menjadi perhitungan di dalam erosi ini, ya. Perhitungan erosi itu sebenarnya tidak hanya ini saja. Ini merupakan equation ya, equation. Jadi ini soil loss equation. Jadi ini untuk perumus perhitungan kehilangan tanah. Salah satu metodenya adalah ini. Jadi metodenya perhitungan, kita menghitung laju erosi dengan menghitung nilai erosivitasnya. Nanti menggunakan data curah hujan minimal 10 tahun terakhir, menggunakan rumus Rankine, menghitung erosivitas bulanan, baru dikumulatifkan menjadi erosivitas tahunan. Erodibilitas tanah ini ada rumusnya juga, tapi kita punya standar Juknis untuk menentukan erodibilitas tanah berdasarkan jenis tanah. Kalau ini adalah ada scoring untuk berapa panjang lereng dan kelerengan ya dalam persen yang kita scoringkan dengan bobot tertentu dimasukkan dalam perhitungan ini. Dan nilai cover crop ini adalah tergantung dari bagaimana cover crop yang ada, tutupan lahan yang ada di dalam wilayah DAS yang dijadi kajian. Misalnya permukiman berbeda, pertambangan berbeda, tubuh air berbeda, dan juga tutupan lahan hutan, kering, mangrove dan sebagainya semua berbeda-beda memiliki bobot tertentu yang diperhitungkan dalam nilai C atau crop ini. Yang P itu juga berbeda-beda. Ada yang tanpa perlakuan konservasi dan ada yang dengan perlakuan konservasi. Yang tanpa perlakuan konservasi ya kita anggap nilainya adalah 1 ya. Jadi pengalinya ada 1. Tapi yang dengan konservasi maka beda-beda. Ada teras bangku, ada teras berguludan, ada teras sharing biasa, ada yang bertingkat, beda-beda. Tergantung dari praktek konservasi yang ada di lapangan. Nah, kalau di kondisi background slide ini, kalau kita lihat sebenarnya bahwa di dalam perhitungan mereka melakukan lahan reklamasi ini bisa jadi adalah ada perapian ya, perapian. Kenapa? Karena kita mencoba untuk meminimalisir lereng supaya tidak berpotensi sebagai salah satu pemicu dari besarnya nilai erosi. Oke, salah satu metodenya ini. Yang kedua adalah metodenya adalah pengukuran langsung. Nah, pengukuran langsung. Jadi secara tidak langsung tadi ya menjawab juga bahwa faktornya curah hujan, jenis tanah, kelerengan, tumbuhan dan tutupan lahan dan juga praktek konservasi. Salah satu faktor-faktor yang mempengaruhinya itu. Sekarang adalah pengukuran langsung di lapangan. Pengukuran langsung di lapangan itu satu dengan petak ukur erosi atau dengan pengamatan langsung. Dengan petak ukur erosi biasanya kita menghitung kejadian besaran kehilangan tanah ini setelah kejadian hujan. Jadi air hujan jatuh di petak ukur erosi kita, lalu dia menggerus tanah, baru air alirannya ditampung pada drum penampung di petak ukur erosi, sehingga nantinya akan dihitung berapa volume air yang mengandung sedimentasi. Ya, baru diukur berapa volumenya, kita ambil sampelnya 500 ml, boleh 2 sampel, 3 sampel dari cakupan yang ada, baru kita ukur sedimennya. Jadi berapa volume airnya, berapa sedimennya. Biasanya kita lakukan di laboratorium dengan menggunakan kertas saring dan sebagainya. Menimbang kertas saring. Nah, kertas saring yang tertimbang tadilah menjadi sampel dari luasan petak ukur yang kita amati sebagai nanti direpresentasikan ke dalam berapa petak ukur mewakili dari luasan wilayah kajian. Biasanya juga petak ukur mewakili dari berbagai macam tutupan lahan atau berbagai macam kelerengan yang ada di lapangan yang kita amati. Itu ya. Nah, faktor-faktornya apa? Ya tergantung. Petak ukur ini harus representatif ya. Bisa curah hujannya dipengaruhi, bisa jenis tanah tertentu, atau misalnya tumbuhan bawahnya yang ada. Nah, kalau ini biasanya juga sangat variatif ya. Kadang-kadang kalau kita melihat dari rujukan untuk berapa nilai bobot tanaman, itu kadang-kadang harus kita modifikasi. Tidak bisa semata-mata misalnya, oh ini tutupannya sengon, ternyata di atas sengon di bawahnya masih ada cover crop. Maka dia harus mengkombinasikan keduanya ya. Kalau misalnya tutupan lahannya dalam satu petak ukur, misalnya kita kadang-kadang kan petak ukur erosi bisa pada lahan terbuka atau bisa pada lahan-lahan yang memang sudah bervegetasi. Nah, kalau sudah bervegetasi ya apa yang ada di vegetasinya itu dikombinasikan dalam nilai C-nya. Itu ya. Metode langsung selanjutnya adalah bagaimana kita mengamati langsung di lapangan. Biasanya kita mengamati pedestal. Kalau kalian misalnya pernah di jalan-jalan gitu ke hutan atau ke tempat lain yang daerahnya terbuka, sering kan kita lihat misalnya pada daerah yang bekas dibuka baru ada model parit-parit gitu kan.
Nah, itu kan salah satu bentuk erosi. Jadi mengamati bentuk-bentuk erosi di lapangan langsung. Misalnya ketemu parit yang tergerus air gitu kan ya. Jadi ada tanah tergerus air sehingga menjadi dia paritan gitu. Paritan. Nah, itu diukur tuh berapa lebarnya, berapa dalamnya. Jadi kita mengukur volume paritannya sehingga dianggap itu adalah kehilangan tanah. Kalikan dengan bulk density-nya akan ketemu besar kehilangan tanahnya. Atau misalnya mengamati, misal kalau kalian pernah ketemu di lapangan, ini kadang-kadang kan kalau kita melihat, misalnya ini ada tumpukan pasir yang paling mudah nih, pasir ternyata ada batu. Jadi kalau kita lihat tuh batu di atas tumpukan tanah atau pasir gitu kan. Jadi bahasanya kita adalah pedestal namanya. Kita tinggal mengukur tinggi tanah, jarak tanah yang ada. Kalau kita di gua namanya stalaktit, stalagmit kan. Jadi tinggal mengukur tingginya ini saja, baru dikalikan dengan bulk density-nya untuk mendapatkan nilai kehilangan tanah. Nah, biasanya ini yang sering dikerjakan teman-teman kalau pengukuran erosi dengan menggunakan tongkat erosi. Nah, sama seperti itu prinsipnya. Yang sekarang adalah pengukuran yang tidak langsung untuk erosi adalah dengan menggunakan metode spasial. Jadi kita menggunakan metode spasial sebenarnya merujuk pada equation ini juga. Kita menentukan berapa nilai curah hujan di wilayah kajian, apa saja jenis tanahnya, baru dihitung equation-nya di dalam perhitungan spasialnya. Jadi semua tematik-tematik yang berkenaan dengan equation ini dimasukkan dalam perhitungan spasialnya. Jadi akan menemukan berapa besaran serta kelas-kelas laju erosi yang ada di daerah kajian yang cukup besar. Tapi kalau yang pengukuran langsung biasanya untuk area yang lebih kecil. Nah, itu salah satunya tadi ketelitian ya. Kalau misalnya faktor-faktor yang mengaruhi laju erosi adalah salah satunya adalah selain faktor fisiknya, faktor humannya juga penting. Pertama, mengerti sehingga tidak salah mengambil sampel, ya kan? Yang kedua adalah teliti, benar sudah posisi mengambil sampelnya sekian mili, betul sudah menghitung perwakilannya, betul tidak peta ukur erosi ini mewakili atau tidak. Nah, seperti itu ya. Jadi ada respon-respon sebenarnya. Sudah cukup menjawab pertanyaannya? Oke, jadi ada respon-respon yang perlu diperhatikan seperti ini. Jeda atau jarak antara batu ke permukaan tanah ini. Ya, ada jarak antara batu dan ke permukaan tanah. Itu yang biasanya kita ukur sebagai yang saya bilang tadi pedestal. Ya, ini juga respon tanah terbuka seperti ini berbeda dengan respon tutupan hutan di belakangnya. Ya, jadi perbedaan respon ini jugalah yang menjadi seberapa besar sebenarnya pukulan air hujan yang diterima oleh tanah. Lain ada pelindungnya vegetasi tinggi atau vegetasi rendah. Ya, sehingga nanti nilai inilah yang menjadi nilai erosivitas. Biasanya dengan data 10 tahun curah hujan terakhir kita menghitung nilai erosivitas bulanan dengan persamaan Lanvin ini 2,21 dikali R bulanannya pangkat 1,36. Lalu kalau untuk menghitung kumulatif tahunannya ya tinggal ini dihitung misalnya nih R bulan Januari plus Februari plus Maret dan sebagainya sampai bulan ke-12. Nah, dengan adanya berbagai dinamika tutupan lahan ini jelas tidak ada intersepsi ya. Yang kalau ini pasti ada intersepsi. Intersepsinya bisa oleh daun, oleh batang atau stemplo atau oleh vegetasi bawah. Ya, ini mempengaruhi dari filter-filter pukulan air hujan yang langsung tertumbuk ke permukaan tanah. Nah, faktor apa lagi yang mempengaruhi? Faktor kedalaman tanah. Ini merupakan salah satu contoh dari profil tanah yang ada di lahan tambang ya. Ini merupakan salah satu contoh profil kita di lapangan. Karena di SMO kalau site mining operation ada nama-namanya beda nih ya. Biasanya kodenya adalah SMO karena bahasa di tambang itu site mining operation namanya, macam-macam namanya lah. Kode-kodenya masing-masing perusahaan berbeda-beda. Jadi ada kondisi tanah-tanah yang seperti ini ya. Kalau dilihat dengan mata biasa, kadang-kadang kok mirip aja ini dengan ini. Kadang-kadang. Tapi kalau sudah kita dokumentasikan dengan foto, baru terlihat bahwa oh ini ternyata ini dengan ini warnanya berbeda, ini dengan ini warnanya juga berbeda. Terus ini ada putih-putihnya apa, ya kan? Terus ini juga ada begini nih. Nah, kalau kita gambarkan ini juga nih, ini dan ini itu berbeda. Tampak sama. Sebenarnya ini dan ini berbeda. Makanya kita garis digaris sebenarnya. Jadi ada perbedaan. Jadi ada lapisan seperti ini ya, dari lapisan B0 atas sampai dengan ke lapisan bawahnya.
Nah, ini kedalaman tanah ini mempengaruhi besaran erosi yang terjadi. Kalau tanahnya tipis, tererosi habis ya lebih berbahaya lagi. Makanya semakin tebal solum tanah, semakin rendah potensi terjadinya erosinya. Tetap terjadi, tapi potensi responsifnya kejadian kehilangan kepekaan tanahnya ini juga semakin rendah dia. Ya, jadi berkaitan dengan erosi tadi terhadap tutupan lahan, maka kita akan memiliki perlindungan yang berbeda-beda dengan tipe vegetasi yang berbeda-beda. Karena kadang-kadang kan setiap vegetasi punya morfologi daun atau fisiologi daun yang berbeda-beda. Ada yang daun lebar, ada daun yang tidak lebar gitu kan. Ada yang daun jarum, terus ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Sehingga berbagai macam strata vegetasi ini dan juga kerapatan tajuknya mempengaruhi intensitas curah hujan yang diterima oleh tanah. Ya, kalau semakin rapat, semakin rendah intensitasnya. Ya, nanti dia bukan hanya mengalir langsung ke permukaan tanah, tapi bisa jadi dia mengalir melalui stem flow atau intersepsi daun atau throat fall namanya. Ya, menganalisis datanya bagaimana? Ya, kalau kita sudah mendapatkan nilai erosi perhitungan ya RLKSCP tadi, maka kita menghitung kelas bahaya erosi dengan mengkonversi dari tingkatan ini ya. Jadi dari nilai yang sudah kita hitungkan tadi, kita kelas-kelaskan dari sangat rendah dengan nilai kurang dari 15 ton hektar per tahun, kelasnya rendah dari 15 sampai 60 ton hektar per tahun, dan untuk kondisi sedang itu adalah 60 sampai 180 ton hektar per tahun, tinggi dari 180 sampai 480, dan sangat tinggi adalah lebih dari 480. Nah, setelah dia menjadi kelas bahaya erosi, maka ada lagi namanya indeks bahaya erosi ya. Tapi itu mengkombinasikan dengan nilai kedalaman tanah yang kita dapat di lapangan. Jadi ada kelas-kelas kedalaman tanah ya, dari kelas sangat dangkal, dangkal sedang, dan dalam. Nah, biasanya di kondisi kita cenderung yang ini. Kondisi site kita cenderung di atas lagi 90 cm. Nah, mengkombinasikannya apa? Jadi dari kelas bahaya erosi yang kita hitung erosinya, kita sandingkan dengan kedalaman tanahnya, maka tadinya yang kelasnya sangat rendah bisa jadi tinggi. Kenapa? Ya karena posisinya sangat dangkal misalnya. Dia posisinya hijau nih, dari sangat rendah ya. Sehingga nanti di sini pada saat ternyata kejadian erosi itu terjadi pada kondisi tanah yang sangat dangkal, sehingga posisinya jadi kelasnya tingkat bahaya erosinya berat, ya, kelasnya berat. Jadi gini, jadi sebenarnya kejadian erosi itu belum tentu mencerminkan kondisi yang perlu diperhatikan. Nanti setelah dengan tingkat bahaya erosi ini, maka kita akan memprioritaskan mana area-area yang menjadi prioritas dalam penanganan erosi. Ya, ini jadi menjadi salah satu di dalam rencana yang harus dikerjakan dalam pengelolaan das terpadu. Ya, seperti itu. Jadi ada kombinasi antara kelas bahaya erosi dengan kedalaman tanah sehingga menjadi tingkat bahaya erosi. Nah, ini salah satu contoh dari praktek konservasi sebenarnya. Jadi konservasi itu ada yang vegetatif, ada yang mekanik. Vegetatif itu adalah mencoba menanam cover crop dalam larikan. Lalu kalau yang vegetatifnya mengatur kelerengan sehingga cukup landai dan mengurangi dari energi pukulan. Karena kalau misalnya dia terlalu lereng, pukulannya juga terlalu berat gitu kan ya. Kalau dia datar, otomatis kan pengalirannya juga lambat, sehingga transport sedimennya juga lambat. Makanya penting seperti itu. Nah, ini hasil perhitungan di lapangannya sehingga dihasilkan ini. Ini baru kelas bahaya erosi ya. Ini baru kelas bahaya erosi. Jadi kita sudah mengumpulkan tadi data mulai dari curah hujan, erodibilitas tanah, panjang lereng, tanamannya, vegetasinya, dan juga praktek konservasinya, sehingga diperoleh data-data perhitungan erosi berdasarkan rumus A sama dengan RKLSCP tadi, dikelaskan berdasarkan kelas-kelas bahaya erosinya. Nah, oke, sampai sini. Baiklah, demikian perkuliahan kita hari ini. Semoga memberikan manfaat dan mendapatkan output ya, sebagaimana dengan target kita. Anda memahami konsep bagaimana kondisi hidrologis di lapangan dan bagaimana Anda mengambil data-data di lapangan dan memprosesinya menjadi data-data yang perlu menjadi rujukan nanti kita pada saat mengambil kebijakan. Salah satu faktornya adalah penghitungan erosi seperti ini.
Oh ya, demikianlah perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini memberikan manfaat dan pandangan buat kita bahwa ternyata konservasi di dalam pengelolaan das itu penting, dan nanti ilmu yang kita ajarkan ini kalian bisa nanti praktekkan di lapangan bagaimana semua faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan das yang terbaik, kinerja das yang terbaik bisa Anda kerjakan di lapangan. Salah satunya yang adalah kita sampaikan ini bagaimana kondisi hidrologis salah satu indikator penilai sebagai kinerja das. Demikian yang saya sampaikan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.